Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bersama kami di studio pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya, Mas Toto. Selamat bergabung, Mas. Ya, ini kalau kita bicara soal koalisi merah putih, ini ada Bang Nudirman juga di sini. Kalau kita melihat tentu koalisi merah putih ini yang dikatakan permanen ini kan sebetulnya dengan harapan bahwa Prabowo Hatta menang dalam Pilpres. Ya. Itu menjadi kata kunci sebetulnya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi, pengumuman dari KPU, sidang MK juga. Ya walaupun belum ada vonisnya, tapi kalau menurut Mas Toto seperti apa peluang dari Prabowo Hatta untuk menang? Kalau kita bicara MK, ya saya tidak mau mendahului MK, tapi saya sendiri pribadi pernah beberapa kali mengikuti berbagai sidang sengketa pilkada di MK. Kalau targetnya adalah pembuktian terstruktur sistematis masif dengan target beberapa poin ya, entah itu diskualifikasi atau berbicara minimal pemungutan suara ulang kalau tidak salah di 53.000 TPS. Menurut saya tidak mudah. Apalagi ketika berbicara diskualifikasi, mungkin baru Kota Waringin Barat setahu saya yang mengalami proses diskualifikasi. Pemungutan suara ulang juga biasanya harus memenuhi unsur yang cukup banyak. Betul. Dan kalau saya mencoba melihat sebagai orang yang mengikuti sidang gugatan sampai hari ini, saya tidak melihat terus terang ada bukti yang cukup kuat dan korelasi yang linier dari apa yang digugat dengan proses pembuktian yang coba dilakukan. Saya harus mengatakan agak pesimis. Baiklah, kita tidak akan mendahului apa yang dilakukan oleh MK. Menurut Anda, masa depan dari koalisi merah putih ini akan seperti apa? Kita lihat terlebih dahulu objektif dari pembentukan koalisi ini sendiri. Kalau kita bicara mengenai koalisi dalam arti yang sebenarnya, itu kan hanya ada dalam sistem parlementer sebagai sebuah upaya dari partai-partai yang merasa seideologi membentuk pemerintahan dan kemudian menjadi mayoritas dan kemudian menunjuk kepala pemerintahan. Di dalam sistem presidensial tidak ada koalisi permanen, itu yang harus diingat secara teoritis. Secara empiris pun di Indonesia tidak pernah selama kita menganut sistem presidensial terbentuk koalisi permanen. Kecuali saat ini? Kecuali saat ini yang coba disebut sebagai permanen. Nah, kita coba mereka mengatakan itu. Kita coba bedah lebih lanjut. Apakah masuk akal atau tidak dalam konteks konstelasi kekuasaan secara praktis begitu ya? Tujuan pembentukan koalisi ini kan adalah merebut kekuasaan, adalah mengambil kekuasaan melalui pemilu. Artinya koalisi ini kan terbentuk dikarenakan ada upaya untuk memenuhi presidensial threshold 20 atau 25%, ditambah fungsi kedua membentuk mesin politik untuk memenangkan pertarungan. Ketika objektif awalnya memperebutkan kekuasaan ini kemudian gagal didapatkan, menurut saya logikanya itu akan bubar dengan sendirinya. Ini ketika kita berbicara secara ekstrim. Walaupun kita harus melihat bagaimana definisi dari perebutan kekuasaan ini kan tidak serta-merta hanya berbicara mengenai jatah kursi menteri atau jatah kursi wakil presiden atau katakanlah menteri utama untuk Pak Ical misalnya begitu ya. Tetapi mungkin juga ada sebuah tawaran lain, ada sebuah pemikiran lain, bukan tidak mungkin mereka menganggap koalisi permanen ini bisa diteruskan untuk merebut kekuasaan yang lain. Kita bisa berbicara di sini bagaimana pimpinan DPR. Saya berbicara hal-hal yang taktis dan praktis. Kita bisa berbicara di sini bagaimana perebutan ketua komisi, komisi-komisi yang dianggap basah, perebutan masalah ketua badan anggaran dan alat kelengkapan lain. Ini secara taktis. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian ada sebuah upaya untuk mengikat koalisi permanen ini didasarkan pada definisi kekuasaan yang lain tadi. Karena dengan menyadari bahwa peluang untuk menang itu sudah kecil, sehingga mereka harus mendefinisikan kekuasaan tidak mungkin lagi bicara kursi menteri. Bang Nudirman, tanggapan? Kalau saya berpendapat bahwa ini untuk sementara itu masih mungkin. Masih mungkin sementara. Katakanlah seperti yang disampaikan. Sementaranya sampai kapan? Ya sampai terpilih ketua DPR, alat-alat kelengkapan dan sebagainya. Setelah itu baru ini dan setelah itu ini akan mencair. Kenapa mencair? Karena masing-masing partai kan punya kepentingan. Betul. Nah, kepentingan inilah yang membuat koalisi merah putih yang permanen ini kepentingannya apa? Ya nanti tentu setelah berjalannya pemerintahan ini akan terjadi dinamika. Kita belajar dari pemerintahan yang lalu, koalisi, ya kan? Nah, koalisi ini akan dengan sendirinya pecah begitu ada kepentingan-kepentingan, di mana kepentingan ini dipertaruhkan untuk pemilu yang akan datang. Ini banyak kepentingan di sini. Jadi nggak ada perlunya juga sebetulnya koalisi merah putih yang katanya permanen ini nggak perlu amat. Ya karena memang di dalam sistem pemerintahan kita, saya sependapat dengan Mas Toto, kita nggak mengenal adanya koalisi, adanya oposisi. Kita hanya mengenal pemerintahan yang berada di luar pemerintahan dan yang berada di dalam pemerintahan.
Tapi yang di dalam pemerintahan membentuk suatu koalisi, lalu bersama-sama membela pemerintah, saya nggak pernah lihat itu terjadi, nggak pernah dengar itu terjadi. Nggak pernah itu dengar terjadi ya? Nggak pernah. Dan selalu akhirnya mencair setelah pemerintahan itu terbentuk, setelah alat kelengkapan DPR ini seluruhnya terbentuk, dan itu akan mencair. Ini politisi lagi pada main-main kayaknya ini bikin koalisi permanen. Ya, itu dinamika yang ada, emang selalu begitu. Tapi setelah itu selesai, ya sudah kabinet selesai terbentuk, biasanya selesai. Nah, kepentinganlah di situ yang bermain. Oh, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.